Petani membeli jerami, jerami direndam dalam bejana. Jumpa lagi bersama kami dalam podcast Sapa Bangga Kencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Keren, jumpa lagi dalam podcast Sapa Bangga Kencana edisi keempat bersama saya Dwi Septianis yang akan menjadi host pada sesi kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber dari Ketua Tim Kerja Bina KBKR Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Minarti atau yang akrab kita sapa dengan panggilan Bu Min. Assalamualaikum Bu Min, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Wi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Min, sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita akan membahas tentang peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia. Namun sebelum itu, boleh informasi dulu Bu, kira-kira apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia ini? Seperti kita sudah tahu bersama bahwa setiap tahun itu dilaksanakan peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia. Nah, Hari Kontrasepsi Sedunia ini diperingati setiap tanggal 26 September. Ini sudah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, mulai dari beberapa tahun yang lalu. Yang pertama sekali itu di tahun 2007. Jadi sampai dengan sekarang setiap tahun tetap diperingati peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia ini. Nah, adapun beberapa tujuan yang diharapkan dari adanya peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia ini, yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai pilihan kontrasepsi. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa kontrasepsi itu ada berbagai macam jenisnya. Ada yang sering kita sebut dengan kontrasepsi MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Apa saja itu? Terdiri dari IUD, implan, MOP, dan MOW. Ada juga kita kenal dengan namanya metode kontrasepsi non MKJP, non metode kontrasepsi jangka panjang. Itu terdiri dari pil, suntik, dan kondom. Itu dari segi pembagian MKJP dan non MKJP. Kadang-kadang kita juga sering mengenal juga ada namanya alat kontrasepsi hormonal. Ada juga yang non hormonal. Nah, yang mana itu yang hormonal? Nah, yang hormonal itu pil, suntik, dan implan. Sedangkan yang non hormonal itu IUD, kondom, MOP, dan MOW. Jadi diharapkan masyarakat itu memahami. Jangan cuma taunya suntik saja. Seperti kita ketahui Sumsel ini tertinggi pengguna suntik. Nah, jadi dengan harapan adanya peringatan Hari Kontrasepsi, masyarakat semakin memahami akan jenis-jenis kontrasepsi tersebut. Jadi ada berbagai macam pilihan, bukan cuma suntik seperti itu. Benar, ternyata itu banyak pilihannya Bu ya. Hanya suntik yang selama diketahui oleh masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan adanya peringatan Hari Kontrasepsi ini diharapkan bisa mendorong pasangan usia subur untuk merencanakan keluarganya secara terencana dan sehat. Jadi bisa direncanakan kehamilannya itu kehamilan yang sehat. Yang dalam hal misalnya merencanakan berapa jumlah anak yang akan kita harapkan. Nah, gitu. Jadi kita rencanakan, jangan bilang terserah Allah yang ngasih. Tetap kita harus merencanakan, aku kira-kira mampunya cukuplah punya anak 2 atau 3 karena aku pengen anak yang berkualitas. Jadi harus direncanakan. Jadi di samping jumlah, jaraknya juga harus diperhatikan. Jadi jangan begitu melahirkan tidak pakai kontrasepsi, akhirnya lahir lagi. Jadi kadang-kadang kalau di kampung-kampung itu ada istilahnya susun tangga. Susun tangga. Jadi setiap tahun itu ada anaknya lahir gitu. Nah, jadi itu harus direncanakan. Terus juga ada kalau kita tuh BKKBN terkenal dengan namanya hindari 4 terlalu. Nah, apa ini? Jadi hindari kehamilan pada kondisi 4T. Nah, maksudnya kondisi 4T itu yang pertama itu jangan terlalu muda hamil. Jadi ini hamil dan melahirkan. Jadi jangan terlalu muda, maksudnya itu di mudanya itu di kategori umur kurang dari 20 tahun.
Itu T yang pertama. Ya, Ini pertama ini ya. sasarannya ibu-ibu ya, karena yang hamil kan ibu-ibu. Ya. Bapak-bapak tidak hamil ya, jadi ibu-ibu. Jadi umur ibu, jadi umur ibunya kurang dari 20 tahun. Itu T pertama. T kedua itu jangan terlalu tua. Jadi hindari kehamilan di umur terlalu tua. Nah, masuk kategori mana terlalu tua ini? Terlalu tua itu masuk dalam kategori yang umurnya sudah lebih dari 35 tahun. Nah, itu yang T kedua. Terlalu tua. Ya, terlalu tua. Sedangkan T ketiga, jangan atau hindari kehamilan pada kategori terlalu dekat. Nah, terlalu dekat itu para pakar tuh merumuskan jangan kurang dari 2 tahun. Jadi minimal jarak kehamilan antara yang 1, yang 2, atau yang 2, yang 3 itu minimal 2 tahun jarak kehamilannya. Sedangkan T terakhir itu jangan terlalu banyak. Jadi hindari jangan terlalu banyak. Nah, banyak di sini diindikasikan di jumlahnya 3. Jadi kalau lebih dari 3 itu sudah dianggap masuk terlalu banyak. Terlalu banyak. Ya, nah, itu harus dicatat tuh sobat keren. Ya, jadi jangan itu tadi. Jadi hindari 4 terlalu. Gimana caranya? Itu untuk mengatur jarak kelahiran, mengatur jumlah anak. Tentu saja pemerintah membantu dengan adanya program keluarga berencana. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, diharapkan dengan adanya peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia, kita dapat menyebarkan informasi tentang kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Jadi menghindari kehamilan yang tidak direncanakan. Jadi harapannya karena tadi kita tujuannya ingin keluarga berkualitas, berarti kehamilannya harus direncanakan. Nah, kalau direncanakan itu tadi dengan menggunakan kontrasepsi. Jangan sampai tidak direncanakan. Maksudnya tidak direncanakan, kadang-kadang ibu-ibu itu begitu melahirkan, sibuk ngurusin anak, lupa kontrasepsi, akhirnya tiba-tiba kok tidak mens ya. Setelah dicek ke dokter ternyata hamil. Nah, itu sebenarnya belum terlalu diharapkan seperti itu. Jadi belum terlalu diingin. Jadi jangan sampai kejadian seperti itu. Kalau kita di bahasa Palembangnya itu kebobolan ya. Nah, betul. Jadi jangan sampai ya. Jadi kita sebenarnya ada cara bisa untuk mencegah jangan sampai tidak direncanakan. Nah, jadi setiap kehamilan harus terencana. Oke, ya. Nah, yang terakhir dengan adanya kontrasepsi bisa membantu pasangan usia subur, maksudnya di pasangan usia subur untuk fokus pada kesejahteraan dan pertumbuhan perkembangan anaknya. Jadi dengan menggunakan kontrasepsi, ibu-ibu tersebut bisa memberikan kesempatan kepada anaknya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sehingga diharapkan anak tersebut bisa sehat, bisa cerdas. Karena kalau misalnya jaraknya agak jauh, jadi ibunya bisa fokus ngurusin anaknya. Kadang-kadang ada juga jangan sampai dalam satu keluarga itu ada balita lebih dari 1. Maksudnya tuh harapannya kalau balitanya cuma 1, jadi ibunya fokus ngurusin yang ini. Tapi kalau yang tadi yang susun tangga, nah yang susun tangga, apalagi kalau yang ibu-ibunya tidak punya pengasuh lain, tidak pengasuh kan akhirnya kan repot. Yang ini anaknya nangis, yang ini anaknya mungkin pengen makan, pengen buang air seperti itu. Jadi tidak fokus seperti itu. Jadi itulah kira-kira beberapa tujuan dengan pelaksanaan peringatan Hari Kontrasepsi ini. Itu Mbak Wi, ya. Ya, jadi berarti lebih ke peningkatan kesejahteraan keluarga melalui penggunaan kontrasepsi bagi pasangan usia subur. Betul. Ya. Nah, lalu kemudian kegiatan apa saja Bu yang kita laksanakan dalam momentum Hari Kontrasepsi Sedunia ini? Oh ya, memang dalam peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia ini ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah disiapkan. Yang pertama itu antara lain adalah menyebarkan informasi tentang program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melalui berbagai media. Bisa media cetak, bisa media elektronik, bisa media sosial yang sekarang lagi boomingnya. Kalau media cetak, media elektronik kayaknya sudah tidak terlalu menarik lagi, apalagi untuk anak-anak muda. Jadi kita lebih ke media sosial. Jadi kita menyebarkan info. Jadi kalau di media elektronik tetaplah ada iklan-iklan biasanya.
misalnya ya kalau di media sosial kita bikin update status Iya. ya di IG, di WA grup segala macam itu. Apalagi sekarang ini kan semua masyarakat punya media sosial dari semua kalangan, ya muda, tua, Heeh, semuanya punya media kayaknya sosial itu ya Bu. yang paling efektif Paling kayaknya sekarang ini efektif. media KIE yang paling Paling efektif, efektif dan efisien. efisien, ya siapapun bisa. Ya. Oke. Terus juga ada juga beberapa rangkaian kegiatan talkshow, tetapi talkshow ini ada yang sudah dilaksanakan dan itu dilaksanakan secara virtual. Jadi pada tanggal 16 kemarin sudah dilaksanakan talkshow dan nanti akan ada lagi pada tanggal 22 dan 26. Tapi kita tidak berkecil hati walaupun nanti yang tanggal 16 kita tidak sempat nonton, Iya. biasanya ada YouTube-nya. Jadi bisa kita ulang-ulang lagi. Bisa. Nah, Talkshow ini sendiri Bu bisa hanya terbatas di kalangan BKKBN atau boleh untuk masyarakat umum? boleh untuk Nah, masyarakat umum. Sobat Ya. Keren, jangan sampai ketinggalan untuk talkshow berikutnya nanti. Ya, oke. Nah, di samping kita penyebaran informasi tadi, kita juga ada yang langsung action untuk membantu masyarakat itu dengan pelayanan KB. Jadi kita ada pekan pelayanan KB serentak se-Indonesia. Wah, pelayanan KB iya. serentak Bu. Ya, serentak Bagaimana ini se-Indonesia. ceritanya Bu tentang pelayanan KB serentak? Ya, pelayanan KB serentak se-Indonesia itu dilaksanakan dari tanggal 1 kemarin. Jadi sudah dilaksanakan kegiatan pelayanan KB serentaknya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 September. Jadi sekarang ini masih proses penginputan, pencatatan dan pelaporan dan untuk rekapitulasi. Jadi itu pelayanan KB serentak ini tempat pelaksanaannya itu di semua fasilitas pelayanan kesehatan dan di semua kabupaten kota se-Indonesia. Oh, jadi Ya. bukan hanya di Sumatera Selatan ya Bu? Kan, ya, jadi di semua. Ya. Nah, sasarannya siapa saja? Sasarannya itu seluruh pasangan usia subur. Jadi ingat, pasangan. Nah, Ya. jadi yang sudah menikah. Nah, yang sudah menikah pasangan usia subur. Nah, jenis pelayanannya seluruh jenis kontrasepsi. 7 tadi pil, suntik, IUD, implan, MOP semuanya dilayani. Ya. Dan baik untuk peserta KB baru, peserta KB baru yang baru pertama kali menggunakan kontrasepsi atau yang diselingi kehamilan, diselingi kelahiran, atau juga untuk peserta KB aktif. Maksudnya peserta KB aktif di sini peserta KB ganti cara. Oh. Jadi mungkin selama ini pus tersebut sudah menggunakan metode kontrasepsi non MKJP. Mungkin menggunakan IUD, menggunakan IUD salah. Maaf, menggunakan Suntik. pil, suntik, kondom. Nah, kalau pil kan harus setiap hari. Nah, kalau suntik ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Kalau kondom setiap kali mau produksi harus pakai. Nah, Ya. jadi kadang-kadang kan perlu pemikiran. Maksudnya dalam hati harus, aku harus mengingat setiap hari, aku harus makan pil. Jadwalnya. Jadwal. Ya, benar. Nah, Jadwal suntik rutin. jadwal suntik juga. Tiba-tiba harus suntik karena sibuk ngurusin anak, lupa. Nah, akhirnya terjadi kebobolan tadi, kehamilan tidak diinginkan. Nah, itu tadi. Jadi biar tidak susah mikir, makanya kadang pus itu kita edukasi biar beralih ke metode kontrasepsi jangka panjang. Lebih efisien. Lebih efisien, lebih efektif. Jadi bisa IUD, bisa implan, bisa juga yang kontrasepsi mantap MOP, MOW. Jadi ganti cara dilayani. Atau juga yang ulangan. Jadi ada juga peserta KB tim ulangan. Ulangan itu misalnya pil. Dia kan setiap bulan harus ngambil pil karena itu sebulan sekali satu stripnya. Terus suntik ulangan. Apakah setiap bulan, apakah setiap 3 bulan. Nah, itu ulangan. Kalau yang jangka panjang ada juga ulangannya. Jangan mentang-mentang jangka panjang tidak ada ulangan. Ada Mbak Wi. Oh, ada juga ya? Iya, yang apa saja yang metode jangka panjang? Yang jangka panjang ulangan itu yang IUD dan implan. Maksudnya ulangan habis masa, jadi dibongkar, pasang kembali. Ya, jadi IUD-nya dicabut, pasang lagi. Implannya juga dicabut, pasang lagi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi semuanya dilayani ya. Betul. Ya, oke. Kalau untuk target apa? Dalam rangka pelayanan hari kontrasepsi, pelayanan KB dalam rangka hari kontrasepsi sedunia ini, seberapa banyak pun dilayani, tapi kita dari pusat ada beban target yang harus dilayani selama 2 pekan. Oh, dari rentang waktu pelayanan secara 1 sampai 12 September. Ya. Kalau pusat itu targetnya banyak sekali Mbak Wi.
ada 683.000 akseptor. Akseptor. Target se-Indonesia yang harus dilayani selama 2 pekan. Untuk semua jenis metode Ya, kontrasepsi. betul. Ya. Semua jenis, semua ini tadi Ya. di semua tempat. Nah, untuk Sumsel sendiri itu kan se-Indonesia Mbak Wi 683. Ya. Nah, ini ada Sumsel punya target sendiri tapi pusat tetap yang nentuin, itu kan dibagi ke 38 provinsi. Nah, kita Provinsi Sumatera Selatan dapat 30.492 akseptor. Seperti itu. Nah, Khusus untuk di Sumatera Selatan betul, ya. khusus untuk di Sumatera Selatan. Nah, terus tapi alhamdulillah karena ini kan sudah selesai nih. Ya. Sudah selesai kegiatannya karena dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Nah, kemarin sekarang masih proses rekapitulasi. Jadi sekarang Pencatatan pelaporan. pencatatan gitu, pelaporan, rekapitulasi ini akan ditutup pelaporannya nanti malam. Nah, nanti malam penutupan pelaporannya pukul 12 malam kurang 1 menit. Jadi 23.59 menit. Betul, ya. Jadi teman-teman di lapangan kemarin sibuk pelayanan pada tanggal 1 sampai tanggal 12 sibuk pelayanan. Dikasih waktu 1 minggu untuk pencatatan pelaporannya. Nah, dari yang sempat kita rekap tadi kita sempat kita rekap yang sudah terlapor sampai dengan kemarin, yang sudah terlapor sampai dengan kemarin tanggal 18 itu sebanyak 33.998 akseptor yang dilayani. Targetnya sih 2.000 ya target 492. Oke, ya. Ya, tapi itu target sebenarnya yang ditargetkan oleh pusat itu target peserta KB baru, Mbak Wi. Nah, kalau dari peserta KB baru kita belum tercapai targetnya karena peserta KB baru itu cuma dilayani sebanyak 7.490. Yang KB yang benar-benar baru pertama kali menggunakan kontrasepsi yang dilayani di tanggal 1 sampai tanggal 12. Tapi karena tadi selain peserta KB baru kita juga kan melayani yang lain, yang ganti cara, yang ulangan. Nah, yang ganti cara itu sebanyak 4.579. Sedangkan yang ulangan itu 21.929. Lebih banyak ya Bu, sekali. banyak yang ulangan. Iya, banyak sekali Mbak Wi. Jadi seperti itu Mbak hasil pelayanan kita. Ya, secara keseluruhan sebenarnya sudah banyak ya Bu ya. Sudah 33.000 yang tercatat dan terlaporkan ya. Baik Bu Min, sebenarnya ini sangat menarik sekali kalau kita membahas tentang Hari Kontrasepsi Sedunia. Karena kegiatannya juga banyak, kemudian bukan hanya pelayanan KB tetapi juga ada talkshow, rangkaiannya di media sosial juga ada kegiatan-kegiatan yang diinformasikan di sana. Namun keterbatasan waktu kita untuk membahasnya satu-satu nih Bu Min. Mungkin podcast kita cukup sampai di sini ya, Sobat Keren. Kami mohon Bu Min untuk dapat memberikan closing statement-nya. Oke, ya. Silahkan Bu Min. Ya, makasih Mbak Wi. Jadi Sobat Keren semua, sebagai penutup dari bincang-bincang kita hari ini, seperti tadi kami sudah jelaskan bahwa salah satu kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia ini adalah pelayanan KB serentak se-Indonesia dengan hasilnya lumayan banyak. Tapi mohon bantuan dari Sobat Keren semua, jangan sampai apa-apa yang sudah kita dapat ini terlupakan. Karena seperti kita ketahui bahwa pelayanan KB ini bukan cuma sekali seumur hidup. Nah, terutama yang non MKJP ataupun yang IUD dan implan yang MKJP-nya itu ada masa waktu. Jadi kalau implan 3 tahun sekali, 3 tahun habis masa, nanti akan bongkar pasang. IUD bisa sampai 8 sampai 10 tahun. Pil setiap bulan. Sementara suntik 1 bulanan atau 3 bulanan. Jadi maksud kami, kita kan sudah dapat nih tadi 33.000 yang selama 2 pekan. Sudah dapat nih, susah payah kita ngambil 20.000. Nah, Sobat Keren, terutama para pengelola program KB, mohon bantuan untuk terus mendampingi. Terus mendampingi, membina, jangan sampai yang sudah kita dapat ini mereka lupa. Terutama non MKJP, lupa ngambil pil lagi, lupa suntik ulangan lagi, lupa ngambil kondom lagi, akhirnya drop out. Kalau drop out bisa-bisa hamil tidak diinginkan. Nah, jadi harapannya seperti itu. Jadi tolong dibina. Nah, dan terakhir kami himbau kepada Sobat Keren semua, mari rencanakan kehamilan yang sehat,
hindari 4T, gunakan kontrasepsi untuk mewujudkan keluarga sejahtera, keluarga berkualitas, Indonesia Emas 2045. Masya Terima Allah. kasih. Ya, terima kasih Ya. Bu Min, terima Ya. kasih atas informasinya sudah berbagi dengan kami Sobat Keren di sini. Sobat Keren, demikianlah podcast kita pada hari ini. Jalan-jalan ke pasar raya, mampir sebentar membeli nasi. Cakep, Kalau ingin keluarga bahagia, jangan lupa pakai kontrasepsi. cakep. Ada lagi Bu Min izin, Silakan. makan siang pakai sambal terasi, Cakep, lalapnya kacang panjang. cakep. Kalau mau pakai kontrasepsi, jangan lupa pilih kontrasepsi jangka panjang. Oke. Baik Sobat Keren, demikianlah podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.